Berderit. Sebuah pintu yang tertutup rapat dibuka dengan lembut dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada taman di luar ruangan yang dipenuhi banyak bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga samar melayang di seluruh taman. Itu memberi hati seseorang perasaan tenang. Apakah kamu sudah bangun? Suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya tampak mengungkapkan sosok memikat yang memanjang dari leher ke pinggulnya. Xiao Yan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam lembah api membakar. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah itu berdiri. Sosoknya yang tinggi ditekankan dengan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yan. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum cerah. Namaku Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Saat keduanya berdiri berdekatan satu sama lain, Xiao Yan bisa mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat beberapa kemerahan di wajah cantik Tang Huo'er. Xiao Yan telah mengalami cukup banyak keindahan selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo'er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan penyihir Cailin, tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampak anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiao Yan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun Nona Tang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo'er. Anda dapat dianggap sebagai penyelamat saya, oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu jauh." Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi memanggilnya. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari lembah api membakar, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin memperbaiki pil bodhisattva api untuk wanita ini di depannya. Namun, itu bukan tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Saya pikir Anda berniat mencarinya sekarang, kan? Mata cantik Tang Huo'er menyapu Xiao Yan saat dia tertawa dengan cara yang indah. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Huo'er. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ikuti saya, tapi saya juga ingin bertanya mengapa Anda begitu tertarik dengan api langit 3 perubahan misterius dari lembah api membakar saya. Tang Huo'er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya agak penasaran mengapa dia menginginkannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa api langit 3 perubahan misterius sangat cocok untuk saya latih." Tang Huo'er agak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu? Tapi ayahku sudah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat hebat untuk berlatih api langit 3 perubahan misterius." Kata-katanya menyebabkan Xiao Yan menjadi membosankan, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo'er yang agak berapi-api. Dia tanpa sadar dan tertawa pahit. Wanita ini tampaknya bahkan lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa saat melihat Xiao Yan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin jalan di depan. Dia berbicara dengannya sambil berjalan, "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku secara alami tidak akan bisa berkata banyak sekarang karena ayah telah berjanji padamu. Namun, saya akan mengingatkan Anda bahwa bukan hal yang mudah untuk mendapatkan api langit 3 perubahan misterius. Bahkan jika ayah telah memberi Anda kesempatan, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan api langit 3 perubahan misterius jika Anda tidak memiliki beberapa kemampuan." Xiao Yan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan.
Api langit tiga perubahan misterius adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati lembah api yang membakar. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Namun demikian, dia sudah datang ke tempat ini. Mengapa dia akhirnya menyerah? Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid lembah api membakar. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus di dalam lembah api membakar, dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, cukup untuk mendapatkan kekaguman dari semua orang di dalam lembah. Xiao Yan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik cukup banyak perhatian sebagai hasilnya. Para murid di dalam lembah api membakar akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memperbaiki pil. Selama beberapa hari Xiao Yan tidak sadarkan diri, pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid di dalam lembah api membakar. Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. Api langit tiga perubahan misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah api membakar. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, interior lembah api membakar masih memiliki dewan tetua. Orang-orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah dihadapi. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya upaya ini tidak akan sederhana. Namun, Anda dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberikan sepatah kata pun untuk Anda karena dia berjanji kepada Anda. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, tampak takut Xiao Yan akan memiliki pemikiran lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi kepala lembah Tang, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya padanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan berhasil memasuki aula besar dengan Tang Huo'er memimpinnya. Pada saat ini, suasana di dalam aula besar agak menekan. Ada cukup banyak murid bersenjata lengkap dari lembah api membakar di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih khusyuk. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Zhen, yang penuh dengan kehidupan, masih di kursi pemimpin. Namun, ada dua tetua berambut putih dan berjubah merah tambahan yang mengapitnya. Kedua orang ini mengenakan wajah sedalam air dan memiliki aura perkasa meski tidak mengungkapkan kemarahan. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah Dou Qi Agung yang samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari tingkat Tang Zhen yang tak terduga, kemungkinan mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah dua pria tua berambut putih ini. Para tetua ini memiliki kekuatan besar. Penatua Chihuo, yang telah membawa Xiao Yan ke lembah api membakar, ada di antara mereka. Jelas, mereka adalah sesepuh dari lembah api membakar. Yan Xiao menyapa kepala lembah Tang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi suasana bertekanan di dalam aula besar dan banyak tatapan yang berfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, seperti apa kesembuhanmu? Mata Tang Zhen menyapu Xiao Yan. Senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api langit tiga perubahan misterius dari lembah api membakarku, kan? Suara tua yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar.
Mata Xiao Yan melirik dan melihat bahwa itu milik seorang pria tua berambut putih yang duduk di samping Tang Zhen. Xiao Yan perlahan mengangguk menghadapi pertanyaan lelaki tua itu. Orang tua saya adalah penatua ketiga dari lembah api membakar, Wu Chen. Kali ini, Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Orang tua saya akan mewakili lembah api membakar dan terima kasih di sini. Ekspresi Wu Chen acuh tak acuh. Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan, namun, api langit tiga perubahan misterius adalah rahasia bahwa lembah api membakar saya tidak akan diteruskan ke orang luar sesuai dengan aturan lembah api membakar. Bolehkah saya menanyakan apakah Anda akan mengubah kondisi Anda? Seperti yang diharapkan. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan lancar. Penatua ketiga, orang tua saya telah berjanji pada teman muda Xiao Yan. Apakah kamu mencoba membuatku memakan kata-kataku dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Penatua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen sebelum menjawab, meskipun kepala lembah telah berjanji padanya, sesuai dengan aturan. Aturannya mati saat orang masih hidup. Orang tua saya adalah kepala lembah. Jangan bilang bahwa aku bahkan tidak memiliki sedikit otoritas ini. Tang Zhen samar-samar berbicara. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengucapkan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, api langit tiga perubahan misterius bukanlah teknik rahasia biasa. Kemungkinan bahkan penatua pertama akan berpikir dua kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang penatua di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiao Yan di bawah saat dia berbicara sampai saat ini dan melanjutkan, apalagi teman muda ini, yang disebut Yan Xiao, akhirnya tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang bahwa kepala lembah ingin menyerahkan api langit tiga perubahan misterius kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Zhen juga terkejut menghadapi kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat melalui upaya Xiao Yan untuk menyembunyikan penampilannya dengan sengaja. Namun, dia tidak mengekspos Xiao Yan. Penatua kedua telah melebih-lebihkan saya yang masih muda. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Oleh karena itu, saya telah menyembunyikan penampilan saya. Karena penatua kedua tidak menyukainya, aku akan menghapusnya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut saat melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Penatua kedua itu menatap Xiao Yan dengan saksama. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan samar-samar berkata, sebelumnya, saya yang lama secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara seorang pemuda yang tidak dikenal dan pavilion petir angin. Selain itu, pemuda ini telah dibebankan ke Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng King Er dari pavilion petir angin dan pergi. Penatua kedua mengabaikan ekspresi Xiao Yan saat dia terus berbicara sesuka hatinya. Ada kedipan yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo Er di sampingnya. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu bernama Xiao Yan. Penatua kedua berbicara dengan tawa lembut. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, orang tua saya berpikir bahwa Xiao Yan dan Yan Xiao harus satu dan sama, kan? Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat pemuda kurus yang hadir. Tidak ada yang menduga pemuda ini, yang memiliki prestasi besar dalam keterampilan penyempurnaan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Pavilion petir angin mungkin tidak sebanding dengan lembah api membakar dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah membentuk dendam dengannya.
Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik pria tua berjubah merah itu dan samar-samar berkata, "Saya memang Xiao Yan. Tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya." Pria tua berjubah merah, yang juga penatua kedua dari lembah api membakar, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan Anda dengan paviliun petir angin adalah karena Anda memiliki gerakan 3.000 petir paviliun petir angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari paviliun petir angin. Dari mana Anda mendapatkan gerakan 3.000 petir? Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan api langit 3 perubahan misterius dari lembah api membakar saya. Jangan bilang bahwa Anda memiliki minat pada teknik do orang lain." Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia menjawab, "Gerakan 3.000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagiku untuk bertanggung jawab kepada penatua kedua mengenai hal ini. Adapun api langit 3 perubahan misterius. Saya memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatan api langit 3 perubahan misterius ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke lembah api membakar. Apakah saya tertarik pada teknik do orang lain bukanlah sesuatu yang penatua kedua dapat kelola." Kata-kata Xiao Yan belak-belakan. Oleh karena itu, ekspresi penatua kedua sedikit mengempis. "Xiao Yan, tempat ini bukan paviliun petir angin. Itu tidak akan membiarkanmu bertindak dengan cara yang lancang." Penatua ketiga dari lembah api membakar, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiao Yan terlalu malas untuk repot-repot dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya memandang Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala Lembah Tang, saya telah datang ke lembah api membakar untuk api langit 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius adalah rahasia dari lembah api membakar yang tidak akan diteruskan ke orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata itu dan Xiao Yan akan segera pergi. Saya tidak akan ragu sedikit pun. Jika aku benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi yang tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepalaku di masa depan. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, orang tua aku pasti akan menepati janjiku." Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah memutuskan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Xiao Yan. Orang tua saya juga menyadari aturan di dalam lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan api langit 3 perubahan misterius kepada Xiao Yan. Menurut aturan lembah, murid inti dapat memperoleh api langit 3 perubahan misterius setelah melewati ujian. Oleh karena itu, jika Xiao Yan bisa melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan lembah." Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di akhir. Sesepuh kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, penatua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah tes murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" Orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan api langit 3 perubahan misterius mendarat di tangan Xiao Yan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan segala cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia segera menjawab, "Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik tes." Hati penatua kedua bersukacita ketika dia melihat Tang Zhen menjadi sedikit kurang keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak dapat dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, saya yang lama secara pribadi akan menjadi penguji.
Jika Xiao Yan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan saya yang lama, masalah api langit 3 perubahan misterius akan diputuskan oleh kepala lembah. Aula besar segera sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar tertawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan penatua kedua. Puncak kelas Douzong. Dia berada pada tingkat yang menakutkan, hanya satu langkah lagi dari maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka adalah pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Beberapa kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Douzong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar yang berlangsung selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa penatua kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu. Tang Zhen samar-samar tertawa. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Hal ini menyebabkan ekspresi penatua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan api langit 3 perubahan misterius kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiao Yan bahkan berhasil membunuh penatua petir angin utara. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tanganku, kan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua menghadapi beberapa kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat menatap Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan penatua kedua itu. Namun, dia pasti eksistensi yang sebanding dengan kepala pavilion petir angin utara Fei Tian. Dia akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Tang Zhen ragu-ragu sejenak ketika mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status Anda berdua dan Xiao Yan. Tidak terlalu baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus membiarkan Huo'er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap lulus. Bagaimana menurutmu? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiao Yan baru-baru ini membantunya berhasil memperbaiki pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Karena itu, dia juga sangat tidak cocok. Penatua kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, saya pikir saran penatua ketiga tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiao Yan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap telah berhasil. Ekspresi gatal untuk melanjutkan, yang muncul di wajah Tang Huo'er, menegang. Dia dengan marah melirik penatua kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulinya menjadi bubur. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat bahwa penatua kedua tidak setuju dengan sarannya. Hati batinnya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata manis. Kepala lembah Tang, karena penatua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan penatua Wu Chen adalah Douzong bintang 8 asli. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari pavilion petir angin utara. Apakah Anda yakin Anda ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen merajut alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah penatua ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini hari ini, kemungkinan dia tidak akan bisa dengan lancar mengambil api langit 3 perubahan misterius dari lembah api membakar. Karena ini masalahnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan penatua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Douzong.
Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak sulit dipercaya seperti yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Lagi pula, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik dua sesepuh yang bersukacita di sampingnya dan mengangguk tak berdaya. Dia berkata, karena Anda telah membuat pilihan ini, saya yang lama tidak memiliki metode lain. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan api langit 3 perubahan misterius tidak memiliki kedekatan dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda memiliki rencana sendiri. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Dou Zong 8 mungkin kuat, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika datang untuk bertahan hanya 10 pertukaran, kemungkinan orang-orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, yakinlah bahwa orang tua saya sadar bahwa dia telah melakukan kebaikan kepada lembah api membakar. Karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika api langit 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membakar, orang tua saya tidak akan campur tangan. Oleh karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, bertele-tele dan keras kepala. Penatua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan ini. Mari kita izinkan mereka untuk mengamati. Ini akan bermanfaat bagi mereka. Penatua ketiga melihat sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin untuk berjalan keluar dari aula. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata, karena Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api, Anda akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api membakar atau teknik Dou yang tidak termasuk dalam kategori tingkat atas bahkan jika Anda gagal dalam ujian. Itu tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah tes sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan tak terduga. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang sebagai hasilnya. Setelah itu, dia berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak-anak muda akhir-akhir ini memang sombong. Baiklah, saya yang lama akan melihat bagaimana Anda akan menyebabkan saya yang lama tidak dapat mengambil wajah saya. Area di luar aula adalah sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan indah. Sekilas, pandangan seseorang akan meluas sampai tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepinya, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi douki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi menyebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah-lembah api membakar telah mengerumuni keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen, Tang Huo'er serta 2 tetua. Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak murid lembah api membakar, cukup banyak murid ini yang melihat sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Oleh karena itu, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan aula besar itu padat dengan sosok merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap seorang penatua berjubah merah di seberangnya. Orang ini adalah Wu Chen.
Pada saat ini, tangan Wu Chen diletakkan di belakangnya. Wajah lamanya mengandung senyum tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiao Yan seperti langit dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor terkait Xiao Yan, ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak ortodoks sama sekali tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening saat dia melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tak berdaya beralih ke Xiao Yan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari perspektif Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak selengkap binatang buas prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Sungguh orang yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas ketika melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat saat melihat Xiao Yan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan senyum samar, tidak perlu mengatakan hal lain. Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan saya yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Api langit 3 perubahan misterius juga akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda gagal bertahan, itu hanya berarti bahwa Anda tidak memiliki afinitas dengan api langit 3 perubahan misterius. Namun, Anda masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode Qi kelas tinggi lainnya atau keterampilan Dou dari lembah api membakar. Beberapa murid dari lembah api membakar segera meledak gempar saat mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata tidak percaya menatap Xiao Yan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis Xiao Yan, menjadi seorang alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang kuat. Wu Chen adalah penatua ketiga dari lembah api membakar. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar darinya, namun pemuda ini, yang tampak seusia dengan mereka, benar-benar berpikir untuk melawannya. Tidak perlu pengingat penatua Wu. Jika saya gagal bertahan, saya yang kecil akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan yang berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan Dou lainnya. Xiao Yan berbicara dengan cara acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiao Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah api langit 3 perubahan misterius mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia teratas dari lembah api membakar mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut maju selangkah. Dou Qi yang luar biasa agung, merah menyala melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Dou Qi merah menyala itu seperti awan api yang meresap ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia menatap Xiao Yan sementara milik suara mengandung nada yang kuat dan menakutkan, "Apakah kamu siap?" Xiao Yan dengan lembut mundur 2 langkah. Dou Qi mulai mengalir deras di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang!" Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Dou Qi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit. Wu Chen maju selangkah dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid lembah api membakar, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiao Yan dan mereka yang memiliki kekuatan serupa atau lebih besar, mungkin saja mereka samar-samar melihat sosok merah menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat tiba-tiba tiba. Xiao Yan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Ledakan! Tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan sangat menabrak dada Xiao Yan. Segera, itu membawa suara rendah dan dalam saat menembus dadanya. Bayangan? Hei, ini seharusnya gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin, kan? Ini unik.
Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti. Dia tersenyum dingin dan menghancurkan bayangannya. Api berlama-lama di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Xiao Yan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Seorang hikmat juga melintas di matanya. Wu Chen memang layak menjadi penatua ketiga dari lembah api membakar. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan. Namun, setelah serangan sebelumnya, Xiao Yan bisa samar-samar memperkirakan kecepatan Wu Chen. Tampaknya lebih rendah dari Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada serangan Fei Tian. Jika Xiao Yan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiao Yan baru saja muncul saat peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Ledakan! Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak saat tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba menyapu pakaian di dekat perut Xiao Yan. Douki panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sedikit rasa sakit. Tangan kapas yang murni. Sebelum Xiao Yan bisa dengan cepat menarik kembali setelah menghindari tangan besar ini, tangisan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah menyala itu anehnya memanjang setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam pinggang Xiao Yan. Ledakan! Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiao Yan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berguling-guling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar ada di sudut mulutnya. Keterampilan dou aneh Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Xiao Yan. Dia samar-samar berkata, tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan dou kelas tinggi dari lembah api membakar. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, seseorang akan dapat membuat tangannya memanjang sesuka hati. Itu akan bisa mendapatkan efek yang cukup unik saat bertarung dengan orang lain. Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari lembah api membakar. Taktik ini memang mengagumkan. Xiao Yan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan keras, yang telah memasuki tubuhnya, dengan metode kekerasan yang paling kasar yang bisa dilakukannya. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa, lagi. Wu Chen terkejut saat melihat Xiao Yan, yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan membuat lawan lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan sejumlah besar kehancuran. Bahkan jika orang lain dapat dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun, sekilas, mengapa Xiao Yan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol. Sepertinya aku yang lama juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang besar dan merah menyala juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti douki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Orang tua saya juga ingin mengalami gerakan 3000 petir pavilion petir angin. Saya ingin melihat apakah langkah batu penghancur langit lembah api membakar saya lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petir mereka lebih baik. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya, tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah. Ledakan. Suara teredam muncul. Batu keras di bawah kaki Wu Chen retak. Tubuhnya memancarkan suara, "Ci," saat anehnya menghilang. Upacara di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori-pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksif, dan bayangan muncul. Ledakan.
Sosok manusia merah menyala membawa ledakan sonik rendah dan dalam saat dengan kejam bertabrakan dengan bayangan seperti tank berbentuk manusia. Bayangan itu langsung runtuh. Sosok manusia merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah meleset. Ledakan sonik meletus di depannya, dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berwarna merah menyala itu sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah itu, yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dou yang ditampilkan Wu Chen mungkin tidak gesit dan fleksibel seperti gerakan 3000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Senjata penguasa Xuan berat muncul di tangan Xiao Yan sementara pembuluh darah di lengannya berdebar. Dia menjerit dingin di dalam hatinya, penguasa mengalir tubuh 6 sendi, api 6 sendi. Langkah pertama yang digunakan Xiao Yan adalah gerakan terkuat dari penguasa mengalir tubuh 6 sendi. Dia tidak menahan apapun karena Xiao Yan jelas menyadari bahwa perkelahian dengan bintang Dou Song 8 adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa berat itu disertai dengan angin yang tak tertandingi saat dengan marah mertas. Itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar penuh cahaya merah dengan kejam menabrak penguasa berat sementara Dou Qi merah menyala melonjak. Dentang! Suara metalik yang jernih bergema di langit. Segera, kekuatan beriak yang intens menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok itu terbang mundur di depan tatapan cemas ke semua orang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Ledakan! Dinding di belakang Xiao yang telah tertekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya terguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8 Dou Zong. Keberanian seperti itu benar-benar menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi. Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di tanah. Panas liar dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang terasa mati rasa.